terpilih di Bermuda untuk game kita yang pertama. Game untuk penentuan pada malam hari ini. Langsung saja kita terbangkan dari area Sentosa menuju ke area Bullseye. Wow, Blue Zone-nya ke arah Katulistiwa, berarti ini adalah sebuah satu angin segar sebenarnya untuk teman-teman dari EVO Sport kalau seandainya mereka mau ke arah Katulistiwa, karena mostly dia juga cukup sering turun di area Katulistiwa dan sepertinya demikian. Dan kayaknya kalau gue lihat nih Rosugo juga bakalan coba lepas landas di area dekat-dekat Bima Sakti. Betul. Dan Airwolf juga bakalan coba make sure di area Bima Saktinya ada orang apa enggak, di mana udah diisi sama Boom. Island of God bakal coba ambil Clock Tower, dan The Prime seperti biasa masih dengan observatorinya, dan ternyata si Piart yang dituju oleh teman-teman dari EVO Sports. Sejauh ini tidak ada tabrak-tabrakan di awal ya, karena dari DG pun tim yang berada di atas mereka menguasai seluruh area Sentosa, bahkan terbagi banget nih. Satu pulau Sentosa bisa mereka kuasai. Dari Island of Gods pun ternyata di Clock Tower tidak ada gangguan apapun. Si Piart juga di sana, EVOS masih santai-santai aja bersama dengan The Prime yang ada di observatory, tidak dapat gangguan apapun. Tapi Aero di sana agak sedikit terjepit kalau gue lihat. Iya. Seperti yang kita tahu di match sebelumnya juga, Aero sama Aura emang dari segi drop zone agak-agak bersinggungan juga. Dan beberapa momen juga pernah di mana Aero perangin Aura di area mill, datang Boom juga langsung ke area mill, dan itu masih mungkin aja terjadi kalau seandainya mereka mau ambil early fight. Tapi kita berbicara final day pertama, match day 11 untuk grup A lebih tepatnya, di mana mereka nggak bakal punya kesempatan lagi selain hari ini. Jadi mereka harus benar-benar yang namanya memaksimalkan mereka punya kesempatan di setiap rondenya, Bigan. Aduh, Aero Wolf dan juga Burst Nightmare, kedua tim yang punya poin yang sama di grupnya sendiri, sekarang sudah mulai berdekatan. Kemungkinan kalau misalkan tadi dari arah turunnya Aero nggak jauh-jauh banget dari bos, kemungkinan UAV juga ataupun pemindah yang mereka miliki harusnya kayak dapat satu atau dua informasi lah. Betul. Dari setiap tim yang turun juga. Tapi dari Aero kemungkinan kayaknya udah sadar kalau di pick udah terisi juga. Makanya dari kalau gue lihat dari pergerakan Aero sendiri, mereka nggak terlalu gegabah masuk menuju ke area picknya itu sendiri. Benar, dari segi posisi vision juga masih agak kurang. Belum ada yang mencoba memberanikan diri ke atas. Padahal sebenarnya ya di atas tuh itu teman-teman dari Bos Nightmare itu terbagi cukup jauh. Tapi kita move on dulu karena ada Adam yang udah dapetin Dix di area genteng hanggar. Di sini Dix harus terkena dan langsung coba dibuka global, respon yang sangat cepat dan juga kooperatif tentunya dari teman-teman The Prime yang siap mencoba menahan serangan yang datang dari Rosugo sepertinya, Bigan. Yes, dari The Prime ternyata tidak berlama-lama di observatory juga. Mereka langsung melakukan rotasi cepat, langsung bertemu dengan Rosugo juga di sana rupanya. Tapi Dix sudah menggulung medical kitnya dan masih belum juga ada Ajik yang tertembak oleh seorang Limjeng M4A1-nya seperti turun terlebih dahulu ke arah bawah. Kali ini masih bisa untuk mengamankan dia terlebih dahulu, tapi masih ada satu orang di arah dalam sana yang bakal menjadi sambutan hangat untuk anak-anak dari The Prime tentunya di arah bawah, karena dari Rosugo nggak bakal mau ngasih lepas. Di sana sudah ada Rehans yang harusnya udah kelihatan banget, tinggal mau diserang oleh tiga orang oleh anak-anak The Prime di sana. Satu bom dilemparkan terlebih dahulu oleh kali ini, coba untuk mundur terlebih dahulu. Ada Von juga di sana menjadi 4 lawan 2 kalau misalkan dari The Prime komit mau masuk menuju ke arah dalam. Dengan satu bom dilemparkan juga, sudah tembakan dikeluarkan. Kali ini Dix membuka satu jalan, satu glow juga. Kali ini Reo dari belakang melihat ke arah satu orang, tapi ternyata bom yang dilemparkan oleh Von berhasil dapat satu orang. Bahkan ternyata tiga orang dari The Prime misalkan Dix sendirian dengan P90-nya. Global sebelah kiri kali ini bakal ngejamsu tapi gagal untuk The Prime, berhasil ditumbangkan oleh Rosugo Veda. Wow, tepuk tangan yang meriah dari coach pun mengiringi area studio kita, di mana semuanya sama-sama memanas. Dan The Prime yang kita tahu biasa saling gesekan, gontok-gontokan sama EVOS, kali ini harus bertemu teman-teman dari Rosugo, di mana tadi kalau kita ingat juga sebenarnya posisi dari Rosugo tuh sebenarnya nggak ada di area hanggar secara keseluruhan. Tapi ngelihat dia sadar ada satu player dari The Prime udah kelihatan di hanggar presence-nya, langsung semuanya komit yang bagus dilakukan oleh Adam dan juga kawan-kawan untuk coba ngerapetin barisan dan juga coba setup. Dan juga yang lebih penting, ini sebenarnya gameplay counter dari Rosugo, bukan yang namanya serangan, tapi ini counter. Yes, gak pakai lama juga ya. Ketika dapat informasi ada beberapa player yang datang menuju ke area hanggar dari Rosugo pun gak pakai lama, mereka langsung regroup membangun penyerangan dan dapat informasi lengkap.
dengan apa yang mereka miliki, dengan masih 4 player juga yang masih mereka miliki, mereka nggak pakai lama dengan formasi yang didapatkan, langsung regroup, langsung memberikan suatu counter attack yang berhasil untuk menumbangkan lawannya. Kali ini Aura juga terancam karena di depan sudah ada Aero. Satu headshot juga diberikan sekarang lawannya di sana, namun masih belum berhasil untuk di ending karena Halcyon masih bisa untuk diselamatkan kembali. Sementara Koji dengan Plasma juga mendapatkan bawah sana, terkejoet Aura di sana masih coba hancurin terlebih dahulu glownya, tapi dari Aura mencoba untuk menarik mundur karena udah nggak bisa lagi berjalan lurus menuju ke arah atas sana. Nggak bisa, itu dia udah buang 4 glual dan menurut gua 4 glual itu cukup mahal harganya kalau seandainya lu nggak bawa yang namanya Mr. Wager. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu lootingan mil tuh seberapa banyak sih gitu ya kan. Itu untuk satu squad, apalagi untuk 2 squad. Untungnya ini untuk satu squad Aura. Tapi kembali lagi, glualnya 4 biji udah dibuang dan tadi juga udah hilang satu orang dan itu menurut gua harga yang cukup mahal karena lu buang 4 glual tapi lu tetap kehilangan satu orang juga gitu. Iya. Jadinya untuk Aura sendiri mau nggak mau harus narik mundur karena emang udah nggak bisa lagi buat nge-fight back. Dipaksain maju juga malah cuma habis glualnya doang, dan keputusan bijak juga mumpung ini masih di early game dan masih 11 orang di zona yang pertama, kemungkinan dari Aura masih bisa untuk nge-secure zonanya terlebih dahulu ya. Wah, ini dari teman-teman Onyx Olympusnya juga kalau gua perhatiin lagi bener-bener observing atau coba make sure di area Marsa Electric ada orang apa enggak, di Factory ada orang apa enggak, karena dari segi speed yang yang dilaju oleh teman-teman dari Onyx ini agak pelan ya. Bener-bener emang mantau mastiin teman-teman dari Marsa Electricnya ini udah cabut apa belum, karena mereka udah sadar betul kalau kita berbicara grup A itu ada Bigetron yang biasa turun Marsa Electric atau Pochinok gitu ya. Dan betul, dari Bigetron pun ada di sana, belum keluar juga dari area Marsa Electric. Kalau misalkan mereka belum tahu, kemungkinan kayaknya udah tahu deh. Karena dari Yangat sendiri udah mulai berhati-hati melihat menuju ke arah depan sana. Jadi dari Yangat dan juga satu rekannya di sana ada Kojak nggak mau langsung masuk menuju ke arah Factory atau Pochinok nih. Ini tempat yang sebenarnya cukup menarik untuk teman-teman dari Bigetron. Kenapa? Karena dari circle pertama pun mereka sebenarnya masih diselimuti zona, jadi nggak perlu mengeluarkan banyak effort untuk moving. Karena kalau seandainya dia terpojok pun dia masih bisa ngamanin kompon yang di atas itu, yang di bukit dekat zipline menuju Sentosa. Itu dari Bigetron. Itu winning condition Bigetron. Dan mereka pasti hopefully semoga circle-nya bergerak ke arah sana gitu. Iya gak sih? Dan kalau kita melihat, aduh di sini ada Sesmizur rupanya yang masuk. Assalamualaikum. Genteng Factory. Sudah ada tembakan di sana rupanya dari Rollget juga dengan menggunakan M14-nya menuju ke arah bawah sana. Diwakili tuh Assalamualaikum sama gua, tapi ternyata ada headshot menuju ke arah bara. Masih bisa untuk selamat, dan kali ini dari Sestan ataupun Sesmizu, nggak bisa gegabah untuk masuk menuju ke area Factory ya. Yang menarik adalah ini sebenarnya bukan strategi yang asing menurut gua, karena kalau kita berbicara turnamen fase internasional, di mana kalau kita lihat juga Island of God punya pengalaman di internasional, ini udah bukan hal yang aneh untuk lu main di atas Factory. Dan ini adalah emang objektif yang harus dilakukan tim-tim yang lagi mencoba bertahan atau mengamankan posisinya mereka yang lagi di atas. Betul, karena untuk dari Factory sendiri, atas bagian Factory itu untuk diras juga kayak lu naik tangga juga open banget gitu. Kalau udah ditutup sama glowals, yang dari atas tinggal letakin ngancurin glowalnya doang. Benar. Jadi untuk lu rata literally tuh agak-agak sulit ya bisa dibilang ya. Jadi ini satu hal yang diterapkan oleh teman-teman Island of God yang cukup taktis, mengingat zonanya juga kebetulan masih berpihak kepada mereka. Jadi mereka ya effortless saya sambil nungguin sama airdrop mungkin, dan juga farming Mr. Wager-nya mereka gitu ya. Dan dari size juga kalau menurut gua, karena ini masih early, zonanya masih menyelimuti di sana, mungkin dari mereka nggak bisa mengambil keputusan untuk tidak terlalu terburu-buru melakukan penyerangan menuju ke arah Island of Gods yang sudah jelas dengan pertahanan atap Factory yang mereka miliki. Itu ada beberapa advantage yang bisa gua bilang dimiliki lebih oleh anak-anak dari Island of Gods sendiri. Hal yang sama juga terjadi sama teman-teman dari DG Esport yang memang juga punya gaya bertahannya sendiri untuk mempertahankan apa yang udah mereka miliki di pemuncak klasemen. Mereka nggak pengen yang namanya placement poin mereka itu sampai tumbang di awal-awal, di mana itu bisa mengancam eksistensi mereka di arah atas klasemen mereka. Dan yang harus mereka lakukan sekarang tuh mereka harus moving lebih cepat dan mastiin circle 2 atau 3 circle ke depan itu kira-kira ada di mana. Mereka tinggal stay di sana untuk dijadikan tempat checkpoint. Habis itu ya udah mereka main objektif aja pada akhirnya gitu. Betul. 3 tim bahkan 4 tim dengan Aero yang masih bermain di luar zona ya. Ini menarik banget nih. Ada Bapak Danger Zone, berarti circle kurang lebih bakal di Pochinok sama Factory harusnya. That's it. Gitu. Karena kalau kita berbicara penumpukan juga ada beberapa tim 1, 2, 3, 4 dan ini udah cukup banget untuk circle akhirnya berpihak kepada mereka gitu ya.
Factory lagi-lagi di Factory. Kali ini di Factory aja udah ada 2 tim. IOG sama sama nahan. Belum lagi kalau misalkan nanti ada yang masuk lagi. Yes. Tapi yang bikin menariknya sebenarnya kalau kita berbicara minggu sebelumnya, Bigetron yang melakukan peranan tersebut. Dia main di atas Factory. Hal yang sama juga terjadi kalau seandainya kita berbicara di grup B. Ada First Rider yang pernah juga main di atas Factory dan itu bagus banget untuk mempertahankan dia punya placement point atau objective point mereka. Cuma sayangnya kalau misalkan nih gue berandai-andai aja kalau misalkan keramaian penahanan udah terjadi di Factory, tiba-tiba zonanya kepental ke Pocinok. Nah, itu adalah sebuah resiko yang emang harus mereka harus mereka tahu juga gitu. Itulah. Tapi ini dia sudah ada sambut-sambut dari penonton di mana ada Bigetron yang saat lagi akan bertemu oleh teman-teman dari DG. Dia siap langsung coba ditabrak begitu saja sedikit lagi tapi yang harus jatuh. Berhasil untuk di-tag dalam zona Kojak juga tapi Faix juga harus tersungkurkan terburu-buru juga dari sana. DG masih ada 3 orang kali ini Abax juga menembak. Jump shot dari 887-nya bergerak sebelah kiri dan ternyata Bigetron Beat berhasil dipulangkan oleh DG Esports. Wow, gaya bertanding atau gaya tempur yang dimiliki oleh DG Esports di sini benar-benar komit. Dia tahu ini depan musuhnya udah pasti di satu tempat yang sama. Dia langsung rapetin barisan aja, nggak ragu, nggak perlu melakukan pelebaran sayap karena dia sadar kalau seandainya melakukan pelebaran sayap dari arah clock tower yang di dekat pinggir pantai itu potensial untuk mengintai, untuk menculik satu orang yang coba melakukan wave flanking. Dan akhirnya DG Esports berhasil meratakan Bigetron dengan cara yang cukup singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Padahal dari DG sendiri mereka yang datang, mereka yang disambut oleh Bigetron dan berhasil untuk di-counter juga karena memang dari DG sendiri tidak bermain seperti yang lu bilang, berjauh-jauhan. Iya, karena emang posisinya kembali lagi tricky banget. Kita berbicara Mas Elektrik itu kita berarti berbicara tempat-tempat yang selalu banyak celahnya gitu. Karena kan banyak open field gitu ya. Nah, banyak open field, banyak juga obstacle, ada garasi rumah yang bisa dimanfaatkan dan view-nya juga bisa jadi lurus banget tuh dari Mas Elektrik. Dan lagi-lagi ini masih di Factory dan dari SES beserta IOG masih bertahan di area sendiri. Kalau misalkan dari SES-nya sudah bisa melakukan lemparan sama airdrop, kemudian ini bakal dilakuin di luar dan mengundang juga tim-tim yang lain. Malah ada UAV juga. Iya, ini sebenarnya bukan jadi satu concern utama untuk teman-teman dari SES, tapi lebih ke arah Onyx-nya. Ini yang nggak diuntungin kalau seandainya ke track. Jadi teman-teman yang di atas Factory-nya nih punya kesempatan untuk ke Activision ke arah jalan masuknya Onyx gitu ya, Bigan. Yes, setuju. Dan kalau ngomongin soal Onyx sendiri yang masih bertahan di areanya sendiri, tapi kita lihat ternyata ada Aura yang harus bertemu dengan Boom Esports juga. Tapi ada Info juga di sana menembak. Kita melihat kali ini Boom bakal coba melakukan jump shoot Mang di arah sana beserta satu orang di sana bersiapa seorang Guns yang langsung di-end juga karena kalau nggak nge-end Aura yang masih tersisa 2 orang kali ini Clock Tower bakal langsung masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara Boom juga ditembakin oleh anak-anak dari EVOS Esports. Di sana masih ada Astrid juga Sam13 yang bakal membahayakan para player dari Boom Esports dan zonanya langsung kepental lagi menuju ke arah Factory, Bang Ajay. Bingo, di sanalah zona selanjutnya akan berada di mana sebenarnya akhirnya di sini jadi diuntungkan untuk teman-teman kayak model SES, kayak model Land of God dan juga mungkin Onyx Olympus maupun DG Esports. Kalau seandainya ini objektif selanjutnya untuk teman-teman yang masih di luar Factory menurut gua adalah tower-tower yang ada di dekat jalan raya. Setuju. Itu. Dan ini juga jadi satu tantangan tersendiri gimana caranya EVOS berada masuk ke dalam zona perlahan tapi pasti, karena kalau lu perhatiin masih ada tim-tim yang luar zona kayak di area Clock Tower ada 2 player Aura sisa, terus juga ada Rosugo Veda yang sebenarnya dia dari tadi stay di area Rimnan Village, make sure setelah dia puas dari hanggar ini masih ada orang lagi apa enggak gitu ya. Yes, dan itu merupakan satu tindakan untuk memastikan juga supaya tidak terkena bokong-bokong Nonjutsu ya. Dan dari EVOS tadi kalau boleh gua mention di sana tadi sempat ketemu sama Boom ya, tapi dari EVOS sendiri nggak mau terburu-buru dan mereka lebih milih untuk masuk ke dalam zona. Respect yang sangat luar biasa juga. Dan kali ini dari Aura bergerak melipir ke sebelah kanan, sementara di depan sudah ada para player dari Rosugo. Amek ini dalam posisi yang berbahaya kalau misalkan dia lagi-lagi tidak melihat seperti perpindahannya tadi dari Mil menuju ke area pick. Ini bisa jadi terculik, tapi ternyata dari Rosugo pun enggak melihat lagi menuju ke arah belakang sehingga Amek masih bisa untuk melanjutkan perjalanannya masuk. Dan ternyata kalau kemungkinan kali ini Ajix-nya langsung terus lurus, Amek yang melihat duluan dan di arah lain ternyata Lord berhasil mendapatkan Apollo dengan satu tembakan baretanya di arah lain. Aura sudah tergigit zona perlahan-lahan. Ada suara tembakan juga rupanya di sana menuju ke arah Rosugo, di mana kali ini Boss Nightmare juga masuk menuju ke arah Factory dan ternyata berhasil didapatkan oleh seorang Alnova. Bahkan Riza pun bersama dengan MK harus sudah disungkurkan menyisakan Fearless kali ini sendirian dari Boss Nightmare yang harus berjuang sendirian. Di luar sudah ada
boom. Di arah lane Alcyon juga berhasil mendapatkan Riza. Ternyata Imgot sudah berhasil di ending. Koje yang berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Mang di sana harus didapatkan oleh Bion. Dengan grozanya sangat mematikan, menjadi kesulitan untuk Pop Esports. Satu lagi dari Maybe kali ini yang kesulitan untuk masuk dalam zona dan berhasil ditumbangkan, sementara Fearless masih bisa berdiam diri sendirian. Ini mereka benar-benar sakit banget. Kenapa? Karena Aerowolf sama Boss itu kita tahu ada di poin yang sama, tapi sepertinya Fearless sudah tertrack posisinya dan sudah tervonis mati harusnya oleh teman-teman dari Aerowolf, di mana Amek di sisi lain ternyata berhasil mendapatkan satu orang. Dan oke, sekarang circle-nya agak sedikit bergeser, di mana teman-teman dari Allen of God udah boleh geser lagi posisinya. Tapi yang paling penting kalau lu perhatiin tadi udah ada teman-teman dari Aerowolf yang udah dapetin satu pelontar dan juga ada Rosugo yang berhasil mendapatkan satu Amek. Father berhasil dapetin Ren, coba loncat, tapi ternyata auranya harus tumbang puas di posisi ke-9, Bigan. Rosugo kali ini berhasil mendapatkan banyak poin eliminasi luar zona, tapi harus masuk juga sekarang dalam. Di depan sudah ada anak-anak dari DG Esports, di mana UAV Light juga sudah mulai dikeluarkan, memberikan informasi yang cukup lengkap. IOG Island of Gods kali ini yang harus turun ke arah bawah menghadapi Sesmizu yang berada di depan sana. Memang sudah waktunya untuk turun. Zonanya juga sudah mulai menyusut, dan di samping sebelah kanan masih ada para player dari EVOS. Sementara Bion juga kali ini bakal ke-track sama anak-anak dari Aero, tapi ternyata kali ini Bion sudah menggunakan M79 dan juga MAG7-nya, senjata terbaru. Ini bahaya banget kalau Bion sampai dikasih kesempatan buat ngeluarin peluru pelontarnya nih. Iya, hal yang sama juga terjadi kalau lu perhatiin dari teman-teman Rosugonya juga lagi bakalan perang sama teman-teman dari DG Esports. Perang pun tak terhindarkan lagi. Ajik bakal coba maju melakukan fiber sayap, coba lempar dulu frag grenade meledak. Awas ada Abak juga bakal langsung melakukan penyakit, dan Rosugo pedanya yang harus posisi ke-8 dan Boss Sniper juga harus posisi ke-7. Tapi Jafra sudah terjatuh, harus bergerak saat lagi karena circle sudah mulai mengikis dan udah mulai memakan mereka semakin sakit lagi, Bigan. Zona berpihak kepada DG Esports. Akankah ini menjadi makanan yang sangat-sangat nikmat untuk DG Esports, karena kali ini DG sudah berhasil dapat poin eliminasi 8 dan zonanya berpihak menuju ke arah sana. Tinggal bagaimana caranya DG berhasil mempertahankan area ini di area yang sangat terbuka, tapi di luar juga kali ini pertempuran masih berlangsung. Aero yang tersisa 2 player saja kali ini, Koje dan juga Black mencoba untuk pasang close terlebih dahulu, mengingat senjatanya kemungkinan, dan Alien of Gun pun masih belum bergerak untuk masuk. Dan ternyata Jafra berhasil mendapatkan seorang Tayo dengan baretanya. Akankah langsung terending? Hati-hati J, hati-hati J. Di arah ini ternyata Abu juga harus sudah tersungkurkan di sana. Masih ada Ses, Ayo juga harus bergerak keluar dari Vector untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Abu masih bisa untuk diselamatkan kembali. Hati-hati di sana Ses yang akan membegal para player dari EVOS. Ayo dari belakang, malah ternyata Noten harus terkena down begitu saja. Masih ada Black dari belakang, ngebokongin Fungnya harus terkena down. Headnya terkena tembakan cukup sakit. Dia juga masuk kali ini. EVOS menembak ke depan sana. Ada Adriel ternyata terkena Aero terlebih dahulu yang harus dipulangkan ke lobby. Masih EVOS bisa untuk menembak ke lawan-lawannya. Onyx juga masih hidup. DG juga kali ini makan terancam. Island of God pun berada dalam posisi yang berbahaya. EVOS versus DG kali ini tak terhindarkan lagi. EVOS masih lengkap 4 orang. Dimana kalau kita perhatikan juga peluru-peluru pontar pun sudah datang. Masih ada Faiz juga mencoba melakukan upaya flanking dan make sure dari arah sebelah kanan. Masih ada teman-teman dari Onyx. Slime 13 berhasil dapetin Noten. Coba tatakin habis global yang dimiliki oleh Onyx. Udah ada Abak berhasil dapetin 2 player dari EVOS kali ini. Perang tak terhindarkan lagi. Street di depan dengan 1 SPD dan juga double barrelnya. Bakalan coba menunggu seorang Abak yang harusnya sudah ada di depan mata, tapi Abak tetap komit. Udah harus kehilangan 1 Azrielnya juga, tapi circle bakal berjalan lagi, bakal masuk ke zona berikutnya di mana Noten pun harus terkenok dari play zone. EVOS Street dan juga Sam 13 gak punya banyak pilihan, masuk kejepit di dalam factory dan ada Onyx di luar. Udah ada Chrono juga ditatakin habis oleh oleh Onyx juga. Zixia, ada Zixia, ada yang harus posisi keempat, ada Wiza jatuh terkenok dan tapi ada Zixia juga jatuh. Satu orang lagi dari DG bakal melawan Onyx lagi, dan ternyata ini malah menjadi buya untuk teman-teman dari Onyx Olympus. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut gunung semeru akarnya. Tapi berikan aku 4 pemuda, maka akan kubuyakan Bermuda. Onyx Olympus.